Pemirsa, meski pemerintah Arab Saudi menyebut sudah membuka jalur umroh, namun pembahasan teknis antara pemerintah ternyata belum mencapai kesepakatan. Jemaah umroh Indonesia diprediksi baru bisa berangkat pada awal bulan November mendatang jika pembahasan teknis selesai dalam 1 hingga 2 pekan ini. Setelah hampir 2 tahun kedatangan jamaah umroh dari luar ditangguhkan, pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya kembali membuka jalur umroh. Kabar ini disampaikan melalui nota diplomatik yang diterima Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun kabar baik bagi jemaah Indonesia tersebut ternyata belum sepenuhnya final. Pasalnya masih ada sejumlah kondisi teknis yang harus disepakati kedua pemerintah. Di antaranya mengenai kewajiban karantina bagi jamaah yang kurang memenuhi syarat hingga skenario pemberangkatan dan pelaksanaannya. Adanya kewajiban untuk melakukan isolasi atau karantina selama 5 hari kepada jamaah yang kurang memenuhi syarat. Nah, ini akan kita dalami siapa saja yang kurang memenuhi syarat itu, syarat utamanya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami dari Kementerian Agama, khususnya dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh sudah membuat tim yang bergerak untuk mempersiapkan berbagai skenario dalam rangka merespons nota diplomatik tersebut. Kita menyiapkan sistem dari mulai persiapan keberangkatan, masa keberangkatan, kehadiran di sana di Saudi, pelaksanaan ibadah umrohnya sampai pulang ke Indonesia. Sementara itu, pihak Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono menyebut data vaksinasi warga Indonesia di Peduli Lindungi belum bisa terbaca oleh pihak Arab Saudi. Eko memprediksi jamaah umrah Indonesia baru bisa berangkat pada awal bulan November mendatang jika pembahasan teknis selesai dalam 1-2 pekan ini. Ya, jadi kita sudah pernah mencoba untuk memperlihatkan aplikasi Peduli Lindungi ini. Dan kemudian setelah coba di-scan, di scan barcode-nya itu ternyata memang tidak terbaca oleh pihak Saudi. Nah, ini yang tentunya nanti menghambat pelaksanaan ibadah ya. Jadi ini yang sedang kita bahas antara kedua belah pihak di tingkat teknis ini. Tentunya istilahnya integrasi antara Tawakalna ya dengan Peduli Lindungi. Karena Saudi punya aplikasi serupa dengan Peduli Lindungi yang disebut Tawakalna ini. Nah, itu nanti kita integrasikan. Belum ada tanggal yang pasti kapan kira-kira jamaah kita akan bisa berangkat. Namun coba kita hitung ya, misalnya untuk booster. Kalau nanti memang benar-benar diminta untuk booster, itu 14 hari sebelum berangkat sudah harus booster. 14 hari ya, sekitar 2 minggu. Nah, kemudian kita hitung pula masa sekarang ini tim dari kedua belah pihak sedang membahas. Nah, ini mudah-mudahan bisa cepat, tapi mudah-mudahan perkiraan kita ini mungkin dalam tempo 1-2 minggu. Mudah-mudahan pembicaraan tingkat teknis bisa selesai. Kalau kemudian asumsi kita seperti itu, berarti mudah-mudahan ya awal bulan depan lah baru bisa kita kirim jamaah pertama. Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah jamaah umroh terbanyak kedua setelah Pakistan. Sehingga persiapan mulai dari keberangkatan, pelaksanaan, hingga kepulangan jamaah harus benar-benar dipersiapkan secara detail. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui terkait proses persiapan umroh dari Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan kuasa usaha interim KBRI Riyadh di Arab Saudi, Bapak Arif Hidayat. Assalamualaikum, selamat siang Pak Arif. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, sudah sejauh mana pembahasan antara pemerintah Indonesia maupun juga Arab Saudi terkait dengan dibukanya kembali umroh ini untuk jemaah Indonesia, khususnya untuk hal-hal teknisnya Pak Arif? Ya, pertama minimal ada 4 hal teknis yang akan dibahas. Pertama adalah masalah vaksin dan bagaimana dengan kewajiban booster, itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah QR code yang bisa dibaca atau di-scan. Yang ketiga masalah karantina, dan keempat tentu saja yang tadi disampaikan oleh Pak Konjen adalah masalah integrasi aplikasi. Bagaimana perkembangannya? Sekarang minimal ada 2 kementerian teknis yang sangat aktif dalam pembahasan melibatkan bilateral kedua negara. Tentu saja pertama adalah Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan
Arab Saudi, bagaimana masalah vaksin dan bagaimana integrasi terkait aplikasi. Kedua, juga Kementerian Luar Negeri dalam hal ini melalui baik yang di perwakilan di Riyadh maupun di Jeddah, maupun dengan kedutaan besar Arab Saudi yang ada di Jakarta. Tentu saja dalam hal ini Kementerian Agama juga akan sangat berperan. Dalam hal ini ada rencana dari Bapak Menteri Agama RI yang akan berkunjung ke Arab Saudi di minggu keempat bulan Oktober. Semuanya akan membahas masalah hal-hal teknis tersebut dengan harapan bahwa persyaratan akan selesai dan perkiraan sekitar bulan November atau mungkin setelahnya. Setelah pembahasan teknis selesai, jamaah umroh Indonesia akan bisa datang ke Arab Saudi. Baik Pak Arief, berarti bisa tidak dipastikan, namun kira-kira awal November sudah mulai dibuka, sudah selesai pembahasan dan jemaah kira-kira sudah bisa mulai terbang ke Tanah Suci ya Pak Arief ya? Kami berharapkan seperti itu. Sekarang pembahasan kedua negara sangat-sangat intensif, baik yang dilakukan di Jakarta maupun di perwakilan RI, baik yang di Riyadh dan di Jeddah. Secara perkiraan memang seperti itu, sekitar bulan November awal. Tapi kami belum bisa memastikan. Dinamikanya sangat tinggi, tapi yang perlu dicatat bahwa, dan sesuai dengan pernyataan Ibu Menteri Luar Negeri sebelumnya, bahwa ada upaya kedua negara untuk meminimalisir, sekali lagi meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Nah, ini dalam diplomasi ini merupakan suatu modal yang cukup bagus, bagaimana nanti bisa dicapai suatu kesepakatan. Demikian. Pak Arief, yang jadi poin juga yang terus dibahas hingga saat ini adalah vaksinasi ataupun vaksin. Kita tahu mayoritas jemaah Indonesia ini sudah divaksin Sinovac gitu Pak ya. Berarti diperlukan adanya booster Pak Arief ya? Kalau mengacu kepada aturan Arab Saudi yang terakhir, dan saat ini kami memantau belum berubah, itu memang begitu. Dalam artian buat yang divaksin tidak dari 4 jenis yang diakui tersebut, maka diperlukannya adanya booster. Dan ini tidak hanya itu saja, dari 27 jamaah umroh dari luar negeri yang saat ini berada di Arab Saudi, semuanya menggunakan 4 jenis yang diakui tersebut. Dan sementara belum ada tercatat yang menggunakan booster. Tapi nanti kita akan lihat perkembangannya ke depan, dan ini menjadi suatu bahan pembahasan yang cukup penting. Namun sekali lagi dicatat bahwa ada keinginan kedua negara untuk sekali lagi meminimalisir hambatan-hambatannya. Ini saya kira menjadi suatu modal ke depan untuk kedua negara bisa mencapai kesepakatan. Baik, Pak Arief, ini terkait untuk integrasi QR Code ataupun aplikasi Peduli Lindungi dengan Tawakalna ya Pak ya. Mengapa sertifikat vaksin Indonesia hingga saat ini belum bisa terbaca di sistem visa umroh ini Pak? Ini mungkin secara teknis sedang dibahas, dan saya kira ada keinginan kuat sekali dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menyiapkan. Memang betul bahwa dalam tes uji coba seminggu terakhir, aplikasi Peduli Lindungi yang sudah mencatat adanya vaksin di dalamnya belum bisa terbaca oleh petugas di Arab Saudi. Tapi saya percaya bahwa ini hanya terkendala masalah teknis. Mohon bisa dicatat bahwa hubungan kedua negara secara bilateral, khususnya dalam haji dan umroh, itu sudah begitu lama, dan sudah ada begitu tinggi saling pengertian dari kedua pejabat kedua negara. Ini saya kira akan menjadi modal, dan saya akan bisa mengatakan cukup optimis bahwa nanti terkait integrasi aplikasi ini akan bisa terselesaikan. Oke, Pak Arief, terakhir mungkin yang bisa disampaikan oleh kepada jamaah Indonesia terkait angin segar atau informasi ini sudah dibuka, apa Pak Arief? Baik, ini menjadi suatu yang penting. Saya kira bahwa kita tentu saja sangat menyambut baik adanya pengaturan dimulainya kembali untuk pelaksanaan umroh bagi jamaah Indonesia. Dan ini adalah merupakan, saya ingin mencatat, ini merupakan salah satu hasil dari diplomasi kedua negara yang seperti dikatakan oleh Ibu Menteri Luar Negeri adalah setelah melalui pembahasan yang cukup lama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita berharap bahwa kita mohon doa kepada rakyat Indonesia agar pembicaraan teknis ini dapat berjalan dengan lancar. Namun harus dipahami bahwa
pemerintah Arab Saudi dalam menerapkan syarat-syarat ini, prakondisi ini tentu saja merupakan satu upaya untuk melindungi negaranya, khususnya masyarakatnya. Dan itu tentu saja kita berharap semoga ini akan menjadi satu hasil yang cepat disepakati. Baik, terima kasih Kuasa Usaha Interim KBRI Riyadh di Arab Saudi, Bapak Arief Hidayat, atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Wassalamualaikum, selamat siang Pak Arief.